Assalamualaikum. Nah, yuk kita masuk ke contoh soal. Kita bahas buku cetak kalian halaman 166 nomor 1. Sebuah motor melaju lurus ke utara dan menempuh 6 kilometer selama 7 menit. Yuk, sebelumnya kita masih ingat ya, Nak ya? Arah mata angin. Gimana lagunya, Nak? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, masih ingat enak ya? Di dulu. Nah, yuk, dia sekarang bilangnya ke utara 6 kilometer. Gambarkan, Nak. Berarti ke atas ya, Nak ya? Ke utara sejauh 6 kilometer dalam waktu 7 menit. Oke, kemudian berbelok ke timur. Timur mana? Ke kanan. Timur ke kanan menempuh 8 kilometer dalam waktu 8 menit. Oke, ke timur. Kemudian, nah berarti ini titik awal, ini titik akhir. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata motor selama perjalanan tersebut. Oke, kecepatan ya Nak, bukan kelajuan. Kalau kecepatan berarti dia merupakan besaran vektor kan? Nah, untuk kecepatan itu berarti dari mana? Dari jarak atau perpindahan? Ya, dari perpindahan. Kalau perpindahan per waktu, perselang waktunya. Oke, berarti dari soal ini kalau perpindahan berarti hanya pengaruh adalah posisi awal dan posisi akhir. Berarti resultannya kemana? Tuh, kesana arahnya kan, Nak? Nah, inilah dia perpindahan. Berapa besar perpindahannya? Akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 km, 8 km. Berarti sama dengan akar 36 tambah 64 100. Akar 100 sama dengan 10 km. Oke, nah di soal dilihat dimintanya dalam kilometer per jam, jadi kita nggak perlu ubah ke dalam meter. Nah, yang perlu kita ubah apa? Waktunya. Nah, ini tadi rumusnya ya, Nak. Nah, untuk waktu totalnya berarti berapa? Waktu selang waktunya 7 menit ditambah 8 menit. Berarti 7 tambah 8 sama dengan 15 menit. Sementara di soal diminta dalam jam. Yo, 1 jam 60 menit. Berarti kalau seandainya menit ke jam dibagi 60 ya kan? Berarti 15 per 60 jam. Coret-coret berarti 1/4 jam. Sama dengan 1/4 jam. Maka besar kecepatan rata-ratanya yuk perpindahan per selang waktunya. Nah, perpindahannya berapa tadi? 10 km per selang waktunya 1/4 jam. Yuk, 10 dibagi 1/4 perkalian pecahan pembagian pecahan berarti perkalian jadinya dibalik ya, sama dengan 10 dikali 4/1 sama dengan 40 km per jam. Ini dia besarnya. Nah, kemudian ditanya lagi arahnya kemana. Nah, ingat tadi ini arah resultannya dari titik awal ke titik akhir. Ke arah mana nih? TL. Apa tuh TL tadi? Timur laut. Otomatis arahnya ke timur laut. Berarti yang mana jawabannya di soal? Yang B. Paham ya, Nak? Nah, hati-hati ya, Nak. Ini ketika ditanya adalah kecepatan. Jika ada kalian yang keliru, bedakan dengan kelajuan. Kalau kelajuan rata-rata, ini kan kalau kecepatan ya, Nak ya. Oke, kalau seandainya kelajuan rata-rata berarti gimana? Andaikan yang ditanya kelajuan rata-rata. Oke, berarti dia skalar ya, Nak ya. Nah, bukan vektor, nggak apa-apa. Ini aja kita bedakan tanda panah, lambang vektor. Nah, kalau kelajuan dari apa? Dari jarak tempuh. Jarak tempuh per selang waktu. Selang waktunya sama ya kan? 15 menit, berarti 1/4 jam. Bedanya di mana? Di jaraknya. Nah, kalau untuk kelajuan, jarak tempuh apa? Totalnya ya, Nak. Nah, totalnya berarti 6 km ditambah 8 km. 6 tambah 8, 14 km. Berarti kalau seandainya kelajuan, 14 dibagi 14 km tuh kan, dibagi 1/4 jam. Berarti sama dengan 14 kali 4,
hasilnya 56 km per jam. Nah, kalau seandainya jarak tempuh yang ditanya baru hasilnya 56 km per jam. Kalau seandainya kelajuan, kalau kecepatan yang ditanya berarti 40 km per jam. Jadi hati-hati. Kalau seandainya kalian salah konsepnya, bisa jadi kalian menjawabnya itu D. Yang benar adalah B. Bisa dipahami ya, Nak? Lanjut kita contoh soal kedua, masih halaman 166, kita kerjakan model soal grafik nomor 4. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari kereta yang bergerak. Berdasarkan grafik, jarak yang ditempuh, yang ditempuh dalam waktu 4 sekon. Yuk hati-hati ya, Nak. Di grafik itu digambarkan waktu dari 0 sampai 5 sekon atau 5 detik. Yang ditanya hanya sampai 4 sekon. Nah, berarti cuma sampai ini. Nah, di sini berarti ada berapa bidang? Ingat kalau seandainya pada nomor 4. Kalau seandainya pada grafik, untuk mencari jarak bisa dengan luas grafik. Nah, luas daerah di bawah grafik. Nah, yuk perhatikan. Hati-hati, di sini memang sampai 5 sekon. Berarti ada 3 bidang. Dibaginya bidang 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Nah, yang ditanya hanyalah sampai 4 sekon. 4 sekon berarti cukup bidang 1 dan bidang 2. Bidang 1 ini bentuknya apa? Segitiga. Bidang 2 ini bentuknya trapesium. Berarti total jarak tempuhnya nanti luas bidang 1 ditambah luas bidang 2. Bidang 1 segitiga berarti setengah alas kali tinggi. Rumusnya kan? Trapesium apa rumusnya? Trapesium jumlah sisi sejajar, sisi tambah sisi dikali tinggi bagi 2. Ya udah, hati-hati kalian membaca grafiknya saja. Yuk, untuk yang segitiga alasnya mana? Oke, 0 ke 2. Berarti alasnya nih 2 ya, Nak ya. Tingginya nih sumbu Y-nya 60. Berarti kalau untuk luas yang pertama setengah kali alasnya tadi 2, tingginya tadi 60. Ditambah. Nah, trapesium hati-hati, jumlah sisi sejajar. Sekarang pada soal yang sejajar yang mana, Nak? Nah, yang sejajar ini ya, Nak. Di sumbu Y nih, yang tegak nih. Kiri dan kanan yang sejajar kan? Berarti baca ini grafiknya. 60 ditambah 80. Nah, 60 tambah 80 kali tingginya. Tingginya pada trapesiumnya, trapesiumnya dalam keadaan tegak nih ya, Nak ya. Berarti yang menjadi tinggi siapa ini? Yang ini bagian yang tingginya berarti karena dari 2 ke 4 intervalnya berarti 2. Berarti 60 tambah 80 kali 2 bagi 2. Coret-coret. Coret-coret. Berarti tinggal 60 tambah 80 140. Berarti dijumlahkan 200 meter. Oke. Berarti jawabannya kita cek B. Bisa dipahami ya, Nak ya. Perhatikan hati-hati membaca grafik. Lanjut kita, Nak. Contoh soal yang ketiga, halaman 167. Kita coba kerjakan nomor 7. Masih tentang GLBB. Setelah 2 sekon dari keadaan diam. Nah, yuk mulai kita mencoba menganalisis soal. Setelah 2 sekon dari keadaan diam, berarti apa yang diketahui? 2 sekon berarti waktunya. Keadaan diam. Diam itu udah menunjukkan berarti kecepatan awalnya adalah 0. Diam. Enak ya, udah tersirat itu. Nah, kecepatan benda menjadi 4 meter per sekon. Berarti VT-nya kecepatan akhirnya menjadi 4 meter per sekon. Oke. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, berarti ada 2 keadaan ya, Nak ya. Kita gambarkan, lebih enak kita gambarkan lagi. Ini ada bendanya tadi, bergerak dia dengan kecepatan dari keadaan diam. V0-nya adalah 0. Kemudian bergerak dia sehingga kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Oke, lanjut.
kemudian tadi katanya dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti udah dari GLBB berubah menjadi GLB ya. Waktu total yang yang dibutuhkan untuk mencapai jarak totalnya 10 meter. Oke, berarti gabungan ya, Nak ya. Gabungan GLBB dan GLB. Awalnya dia di sini GLBB. Oke, di sini berarti dia menempuh, kita anggap jarak yang pertama, ya kan, S1. Kemudian sampai sini dia berubah nih menjadi GLB. Berarti kecepatan yang konstan di sini. Kita anggap ini adalah S2. Nah, di sinilah yang anggap dia benda yang ke tempat keberadaan benda yang ketiga. Nah, total jarak tempuh dari awal dari GLBB tadi sampai GLB di akhirnya adalah 10 meter. Oke, berarti ditanya adalah waktu totalnya. T total berapa untuk menempuh jarak 10 meter. Otomatis kita harus mencari dulu besar S1-nya, ya kan? Oke, untuk mencari besar S1 gimana? Nah, yuk ingat 3 rumus ajaib itu. Yuk Ibu tuliskan lagi kok biar ingat enak ya. Rumus yang pertama apa kemarin? VT sama dengan V0 tambah AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Yang ketiga, S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Oke, ingat, di soal udah ada percepatan? Tidak. Nah, ingat ya, yang paling penting dari ketiga rumus ini adalah memiliki percepatan si A. Otomatis, kalau seandainya nggak ada, itu dulu harus kita cari. Kita cari pakai mana? Nah, di sini ada V0, ada VT, ada T-nya. T-nya di sini. Di sini T-nya kan 2 sekon tadi, di awal. Berarti kita pakai rumus yang mana, Nak? Yang ada VT, V0, dan T. 1, 2, atau 3? Nah, 1 ya, Nak ya. Kenapa? Yang untuk kedua dan ketiga itu kita butuh S. Sementara S-nya yang akan kita cari pula. Jadi kita cari dulu percepatannya menggunakan rumus yang pertama. Oke, VT sama dengan V0 tambah AT. A-nya nilainya positif ya, Nak ya, karena dia kan dipercepat, bukan diperlambat. Nah, VT-nya berapa tadi? 4. 4 sama dengan V0-nya 0. Ditambah A yang kita cari. T-nya nilainya 2 sekon. Berarti 4 sama dengan 2A, maka A sama dengan 4 per 2, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Ini langkah pertama. Udah dapat A, nah baru kita dapat S1. S1 bisa kita gunakan yang ada S-nya. Berarti antara rumus 2 dan rumus 3. Sama, Nak. Kalau seandainya caranya benar, hasilnya pasti sama. Boleh kalian pakai rumus yang kedua, boleh pakai rumus yang ketiga. Ibu gunakan rumus yang ketiga. S1-nya sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya tadi 0. 0 dikali apapun hasilnya 0. Tambah setengah kali A-nya tadi udah kita dapat 2. T-nya tadi 2 sekon dikuadratkan. Ini coret habis. Berarti 2 kuadrat 4. 4 meter. Berarti besar S1-nya adalah 4 meter. Nah, berarti yang di sini tadi digambar S1 ternyata 4 meter. Kalau totalnya 10 meter berarti otomatis GLB-nya berapa, Nak? Jarak yang pada GLB S2. Tentu 10 dikurang 4 kan sisanya kan? Berarti di sini adalah 6. Otomatis ini langkah 1, langkah 2. Nah, langkah ketiga berarti dari sini kita tahu nih, Nak. Jarak yang kedua itu sama dengan 10 dikurang S1. Berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6 meter. Oke, nih langkah ketiga. Langkah keempat apa, Nak? Udah tahu nih kita jaraknya berapa. Nah, kalau dari yang GLBB tadi kan kita udah tahu di soal 2 sekon. Nah, tinggal lagi kita cari waktu yang GLB-nya. GLB rumusnya apa, Nak? Cuman satu ya, sifit. Sifit, S sama dengan V kali T. S-nya tadi kita tahu udahan, dapat hasilnya 6 meter. Nah, kemudian V-nya kita juga tahu. Kan setelah ini dia GLB berarti tidak berubah. Yang menjadi V-nya siapa? 4 meter per sekon tadi kan? Nah, berarti 4 dikali T yang kita cari.
Maka T sama dengan 6 dibagi 4, 1,5 sekon. Dah, maka T totalnya sama dengan T1 tambah T2. Oke, yang ini berarti T yang kedua. Yang di soal tadi berarti T yang pertama, yang pada GLBB. Nah, berarti totalnya berapa? 2 sekon ditambah 1,5 sekon. Dapatlah 3,5 sekon. Jangan riuh dulu ya nak ya. Pelan-pelan kita coba pahami, insya Allah bisa kan pahami ya tuh. Lihat aja soalnya mana. Ini yang penting ya nak ya, pahami 3 rumus nih. Oke, contoh untuk yang tadi ibu menggunakan rumus 3 dapatnya 4 meter. Kalian coba pakai rumus yang kedua. Kalau jalannya benar, hasilnya pasti sama, dapatnya 4 meter juga. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Berarti tadi jawabannya 3,5 sekon Oke, lanjut kita kerjakan contoh soal yang keempat. Masih halaman 167 nomor 8. Sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon dari keadaan diam. Oke, berarti apa aja tuh yang diketahui nak? Percepatannya, berarti nilai A-nya 2 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon, berarti T-nya 10 sekon. Dari keadaan diam, kecepatan awalnya berarti 0. Nah, lalu diperlambat dengan perlambatan 4 meter per sekon kuadrat sampai dia berhenti. Maka jarak total yang ditempuh kereta adalah, nah, berarti di sini ada dua keadaan ya nak ya. Ini untuk keadaan awal, berarti ini A1, V1, V01. Keadaan yang kedua, nah, A2-nya diperlambat. Diperlambat berarti plus apa minus? Minus ya nak ya. 4 meter per sekon kuadrat diperlambat sampai dia berhenti. Nah, kecepatan akhir yang kedua berhenti berarti 0. Nah, yang ditanya adalah jarak total. Nih, Ibu gambarkan. Belajar kita analisis lagi ya. Kereta tadi dari keadaan diam, V0 sama dengan 0. Nah, bergerak dia menjadi kecepatan VT, ini V01, ini VT1. Yang kita nggak tahu berapa hasilnya. Nah, berarti dia menempuh jarak yang pertama. Di sini apa dia keadaannya? GLBB dipercepat. Kemudian, nah, dari kecepatan tertentu tadi, direm dia. Direm sampai dia akhirnya berhenti. Berarti VT yang kedua, ini VT1, ini VT2-nya. Sama dengan 0, berhenti. Berarti di sini kan ada jarak lagi ya, nak? Jarak yang kedua. Jarak pas keadaan apa nih, nak? GLBB diperlambat. Oke. Yang ditanya yang mana? Ini jarak total dari awal sampai akhirnya berapa? S total. Untuk mencari S total berapa? Tentu S1 ditambah dengan S2. Nah, cari dulu masing-masingnya, berapa S1, berapa S2-nya. Nah, tuliskan lagi, sering-sering menuliskan 3 rumus ajaib, biar lengket. Nah, VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Oke, yuk cari satu-satu. Nah, untuk mencari S1, S yang ada S berarti pilihannya antara rumus kedua dengan ketiga. Rumus 1 nggak ada S ya nak ya. Nah, untuk bisa saja kita mencarinya langsung dengan rumus yang ketiga. Karena pada keadaan pertama ada V0, ada T, ada A. Oke? Nah, berarti kita cari untuk S1-nya dapat dia V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? 0. Apapun dikalikan 0, hasilnya 0. Oke? Plus setengah A yang pertama dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. T yang pertama selama 10 sekon, 10 kuadrat, 2 habis coret. Tinggal 100 meter. Nah, di sini kita udah tahu nih,
S1-nya adalah 100 meter. Dapat di langkah awal. Langkah yang kedua, untuk mencari S2. Yuk, kalau seandainya tetap pakai rumus yang ketiga, bisa nggak, Nak? Tidak. Kenapa? Tidak ada T. Yang diketahui hanya T1, T2 tidak diketahui. Ya, nah maka otomatis kita bisa mencarinya dengan rumus yang kedua. Di rumus yang kedua, bisa nggak langsung? Tidak. Kita butuh apa? Kita butuh si V0-nya tadi. Pada keadaan yang kedua, yang kita tahu hanyalah VT. Dia berhenti, berarti VT 0. Tapi kan kita nggak tahu kecepatan awal di keadaan yang kedua berapa kan? A-nya kita tahu, S-nya ditanya. Nah, berarti, nih, pahami konsepnya, Nak. Awalnya di keadaan diam, bergerak dipercepat, sehingga mengalami VT1. Setelah dia sampai kecepatannya VT1 ini, baru dia direm, mengalami perlambatan, sampai dia berhenti, VT2 sama dengan 0. Nah, maka VT akhir, VT akhir pada keadaan awal GLBB dipercepat sama dengan VT awal pada keadaan kedua. Ya, Ibu ulangi. VT akhir, kecepatan akhir keadaan yang pertama sama dengan kecepatan awal pada keadaan yang kedua. Nah, berarti kita bisa mencari VT dari keadaan pertama. Langkah yang kedua, VT 1 sama dengan V01 ditambah A kali T. VT1-nya kita cari, V01-nya berapa tadi? 0. Tambah A-nya pada keadaan awal 2 meter per sekon kuadrat. T yang awal 10 sekon. A1, T1. Berarti sama dengan VT1 sama dengan 2 kali 10, 20 meter per sekon. Inilah yang menjadi V0 pada keadaan kedua. Ya kan? Nah, masuk kita. Baru kita bisa menggunakan rumus yang kedua tadi. VT2 kuadrat sama dengan V0 yang kedua kuadrat tambah 2 dikali A2 dikali S2S yang ditanya. Oke, VT2 kuadratnya berapa tadi, Nak? 0. Dia berhenti akhirnya. Kecepatan awalnya berarti ini tadi yang kita cari 20 meter per sekon, berarti 20 kuadrat ditambah 2 dikali, yuk perlambatannya berapa? Min 4 ya. Nah, kalau dia diperlambat berarti negatif, min 4. S2 yang ditanya berarti 0 sama dengan 400 plus minus 8S2, pindah ruas, berarti 8S2 sama dengan 400, maka S2 sama dengan 400 dibagi 8, 50 meter. Nah, dapat S2-nya 50 meter. Yang ditanya S total. Ya udah tinggal jumlahin. 100 tambah 50, 150. Oke, Ibu tuliskan di sini. Maka S total sama dengan S1 tambah S2. Jarak satunya yang pertama 100 meter, yang kedua jaraknya 50 meter. Jadinya 150 meter. Selesai. Nah, nampaknya aja, Nak, panjang jalannya. Pelan-pelan kalian mengerjakannya sambil memahami, insya Allah bisa ngerjainnya gampang. Ya, kita cek jawaban. C. Oke. Lanjut kita ke contoh soal terakhir, halaman 170 nomor 10. Kali ini kita masuk tentang soal GLB, gerak lurus beraturan. Suatu saat, Dika yang sedang berlari dengan kelajuan 9,4 meter per sekon berada 2 meter di belakang si Arif yang juga berlari dengan kelajuan 9,2 meter per sekon, berarti searah mereka larinya ya. Tentukan waktu yang diperlukan Dika untuk menyusul Arif. Di manakah Dika menyusul Arif? Berarti ada dua pertanyaan di sini. Oke, kita coba analisis, Nak, untuk soal nomor 10 esai ya. Nah, ini si Dika berlari dia dengan kelajuan nih. Kelajuan Dika VD, Ibu buat ya, 9,4 meter per sekon. Berlari dia
2 meter di belakang si Arif. Nah, 2 meter di belakang si Arif. Ini si Dika, ini si Arif. Nah, di mana kelajuan si Arif, VA, itu 9,2 meter per sekon. Berarti kan dia searah. Nah, yang ditanya adalah yang pertama, waktu yang diperlukan untuk ketemu. Waktu temu, T temu. Anggap dia di satu titik ini. Ini adalah titik pertemuannya, titik temu. Nah, berapa waktunya? Kemudian yang kedua, di manakah Dika menyusul Arif? Berarti yang ditanya sebenarnya jaraknya si Dika. Setelah berapa meter dia biar bisa ketemu sama si Arif. Oke. Nah, berarti di sini dari awal si Dika tadi ke titik temu ini adalah jarak si Dika SD. Nah, dia 2 meter di belakang si Arif ya kan? Nah, berarti di sini adalah jaraknya si Arif SA. Oke? Nah, ini kan udah bisa bentuk persamaan nih, Nak. Untuk yang jawab. Oke, yang A. Nih, berarti jarak Dika, lihat gambarnya, sama dengan jarak Arif ditambah 2 meter. Karena Dika itu kan berada 2 meter di belakang si Arif. Tuliskan jarak Dika sama dengan jarak Arif tambah 2 meter. Yo, untuk GLB cuman satu rumusnya kan, si fit. Nah, S sama dengan V kali T, si fit. Nah, berarti kelajuan si Dika dikali waktu si Dika, waktu tempuh Dika, sama dengan kelajuan Arif kali waktu tempuhnya si Arif tambah 2. Nah, diketahui tentu kalau seandainya dia bertemu, tentu waktu untuk ketemuannya sama kan? Kalau beda nggak akan mungkin dia bisa ketemu. Berarti waktu yang diperlukan si Dika akan sama dengan waktu yang diperlukan si Arif untuk mereka bertemu. Nah, kita misalkan aja sebesar si T. T ini kan yang ditanya T temunya. Ya udah, masukin VD-nya berapa? Kelajuan Dika 9,4 meter per sekon dikali T. Kita nggak tahu berapa itu yang ditanya. Kelajuan si Arif 9,2 meter per sekon dikali si T. TA sama dengan TD, sama dengan T kita anggap tadi. Ditambah 2. Pindah ruas. 9,4 T kurang ya, positif pindah ruas jadi negatif, kurang 9,2 T sama dengan 2. Berarti 0,2 T sama dengan 2, maka T sama dengan 2 dibagi 0,2. Dapat 10 sekon. Ini untuk yang pertama. Berarti waktu tempuh mereka adalah waktu temunya mereka adalah 10 sekon. Yang kedua ditanya jarak si Dika, ya udah. Kelajuan Dika dikali dengan waktu Dika. Kelajuan Dika tadi 9,4. Waktunya Dika ini tidak. Kita udah jumpa 10. Berarti 94 meter. Artinya Dika bakal bertemu dengan si Arif setelah menempuh jarak sejauh 94 meter. Oke, paham ya? Nah, Ibu tambah deh. Andaikan nanti yang ditanya jaraknya si Arif. Kalau jaraknya si Arif berapa, Nak? Nah, andai ditanya jarak Arif, maka SA sama dengan VA dikali TA. VA nya kelajuan si Arif 9,2 dikali waktu tempuh tadi 10, berarti 92 meter. Nah, terbukti ya, Nak ya, terbukti. Tadi persamaannya jarak Dika sama dengan jarak Arif ditambah 2. Jarak Dika 94. Berarti benar ya. SA ditambah 2, 92 tambah 2, 94. Terbukti. Ya, bisa dipahami, oke?